Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Andre William Malelak. NIM saya 14824000088. Di sini di pertemuan ini kita akan membahas terkait tugas ETS pada mata kuliah Desain Jaringan Komputer dan Komunikasi Data. Kita diberikan beberapa soal. Yang pertama, jelaskan fungsi setiap layar pada sistem arsitektur jaringan OSI layar model. Model OSI layar atau Open System Interconnection adalah kerangka atau model referensi yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana data dikirim dan diterima dalam suatu jaringan komputer, mulai dari perangkat pengirim hingga penerima. Model ini dikembangkan oleh ISO atau International Organization for Standardization untuk membantu memahami dan menstandarkan cara kerja komunikasi data antar perangkat dari berbagai produsen agar bisa saling terhubung, di mana OSI memiliki 7 lapisan yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah physical layer, lapisan fisik atau lapisan fisik. Lapisan paling bawah dari model OSI, fungsinya adalah mengatur transmisi data dalam bentuk byte 0 dan 1 melalui media fisik seperti kabel, gelombang radio, atau serat optik. Contohnya kabel UTP, fiber optik, konektor, NIC atau Network Interface Card, dan hub. Yang kedua ada data link layer atau lapisan data link. Lapisan ini bertugas menyediakan koneksi yang andal antar dua perangkat dalam satu jaringan lokal. Ia mengatur pembentukan frame data, deteksi kesalahan, dan pengalamatan MAC. Contohnya Ethernet, switch, dan protokol point-to-point protokol. Yang ketiga ada network layer atau lapisan jaringan. Lapisan ini berfungsi untuk mengatur pengiriman paket data antar jaringan serta menentukan rute terbaik agar data sampai ke tujuan. Contohnya IP Internet Protocol, ICMP, dan router. Yang berikut ada transport layer atau lapisan transportasi. Lapisan ini memastikan data dikirim secara andal dan berurutan dari pengirim ke penerima. Ia membagi data menjadi segmen, mengatur pengiriman ulang jika ada kesalahan, serta mengontrol aliran data. Contohnya TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP atau User Datagram Protocol. Yang berikut ada session layer atau lapisan sesi. Lapisan ini mengatur komunikasi antar dua perangkat agar dapat saling bertukar data secara teratur. Ia juga menjaga koneksi tetap aktif dan mengatur kapan sesi dimulai dan diakhiri. Contohnya NetBIOS, RPC atau Remote Procedure Call. Yang berikut ada presentation layer atau lapisan presentasi. Lapisan ini berfungsi untuk mengubah format data agar bisa dimengerti oleh aplikasi. Ia juga menangani enkripsi, deskripsi, dan kompresi data. Contohnya SSL, TLS, JPG, dan MPG. Application layer adalah yang terakhir atau lapisan aplikasi, lapisan tertinggi yang berinteraksi langsung dengan pengguna, menjadi antarmuka antar aplikasi dan jaringan. Misalnya saat kamu membuka website, mengirim email, atau mengunduh file, contohnya HTTP, SMTP, FTP, dan DNS. Intinya, model OSI layer membantu memahami bagaimana data dikirim dari satu komputer ke komputer lain secara bertahap, mulai dari lapisan fisik hingga lapisan aplikasi yang digunakan oleh pengguna. Nomor yang kedua di sini jelaskan perbedaan antara OSI dan TCP/IP. Poin yang pertama, jumlah dan struktur layer OSI. Model memiliki 7 layer, yaitu Physical Data Link, Network, Transportation, Session, Presentation, dan Application. Sedangkan untuk TCP/IP model memiliki 4 layer, yaitu Network Interface, Internet, Transport, dan Application. Perbedaan utamanya adalah OSI lebih terperinci dan memisahkan fungsi secara detail,
sedangkan TCP/IP lebih sederhana dan digunakan langsung dalam praktik jaringan internet. Yang kedua, fungsi dan penerapan. Untuk OSI sendiri adalah model konseptual yang digunakan untuk memahami cara kerja jaringan, sedangkan TCP/IP model adalah model praktis yang digunakan secara nyata di internet saat ini. Kesimpulannya, OSI model adalah model pembelajaran, sedangkan TCP/IP adalah model penerapan nyata. Di poin yang ketiga adalah poin pengembang. OSI dikembangkan oleh ISO atau International Organization for Standardization, sedangkan TCP/IP dikembangkan oleh DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency, bagian dari Departemen Pertahanan AS. Di poin yang keempat adalah hubungan antar layar. Pada OSI, setiap layar memiliki fungsi spesifik dan berdiri sendiri, sedangkan pada TCP/IP beberapa fungsi layar OSI digabungkan. Misalnya, layar application pada TCP/IP mencakup application, presentation, dan session pada OSI. Layar network interface pada TCP/IP mencakup physical dan data link pada OSI. Jika diharuskan memilih antara pada soal yang nomor ketiga, jika diharuskan memilih antara OSI dan TCP/IP, model mana yang kalian pilih? Jelaskan alasannya. Jika saya harus memilih antara model OSI dan model TCP/IP, maka saya akan memilih model TCP/IP. Alasannya karena TCP/IP adalah model yang digunakan secara nyata dalam komunikasi jaringan di seluruh dunia, termasuk internet. Model ini lebih sederhana, efisien, dan praktis karena hanya memiliki 4 lapisan utama yang mudah diterapkan. Selain itu, TCP/IP sudah terbukti stabil dan handal dalam mengatur pengiriman data antar perangkat di berbagai jenis jaringan, baik lokal maupun global. Meskipun model OSI penting sebagai dasar teori dan pembelajaran konsep jaringan, namun implementasi sehari-hari TCP/IP lebih relevan karena digunakan langsung oleh berbagai protokol modern seperti HTTP, IP, TCP, dan UDP. Juga DNS yang menjadi fondasi utama jaringan internet saat ini. Jadi, saya memilih model TCP/IP karena lebih realistis, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan komunikasi data modern yang digunakan sekarang. Baik, kita pindah ke bagian soal yang kedua. Di sini kita diberi alamat jaringan 192.168.880 pada prefiks ke-24. Sebutkan berapa jumlah network, host, serta rentang IP untuk host. Untuk alamat jaringan ini, langkah pertama yang kita pahami adalah notasi prefiks ke-24. Prefiks ke-24 artinya 24 bit digunakan untuk network dan 8 bit terakhir untuk host. Subnet masknya adalah 255.255.255.0. Langkah kedua, kita tentukan jumlah network dan host. Karena di sini tidak dilakukan subnetting tambahan, maka jumlah networknya 1 karena satu jaringan utama. Jumlah bit host 8 karena 32 dikurang 24 sama dengan 8. Maka jumlah host yang bisa digunakan adalah 2 pangkat 8 kita kurangi 2 sama dengan 256 dikurangi 2 lagi sama dengan 254. Kita kurangi 2 karena satu untuk network address dan satunya untuk broadcast address. Langkah ketiga, kita tentukan rentang IP host. Untuk prefiks ke-24, network address 192.168.880, broadcast addressnya 192.168.88255. Maka rentang IP untuk host adalah 192.168.881 sampai 254. Jawaban akhirnya untuk jumlah host adalah 254, sedangkan untuk rentang IP host adalah 192.168.881 sampai 192.168.88254. Nah, untuk soal nomor 2, kita diberi alamat 172.16.00 pada prefiks ke-16. Jika dibutuhkan sejumlah
81 subnet, maka subnet prefix ke-16 harus dirubah menjadi subnet apa? Oke. Kita butuh byte tambahan sehingga 2 byte lebih besar daripada 81. Maka 22 pangkat 6 sama dengan 64 kurang, itu masih kurang ya. Jadi kita harus pakai 2 pangkat 7 sama dengan 108. Jadi harus meminjam 7 byte dari bagian host, karena prefix 16 plus 7 sama dengan prefix 23. Jadi jawabannya prefix 23 memberikan 128 subnet dari blok prefix ke-16. Oke, pada soal nomor 3 kita memiliki alamat jaringan 172.16.88.0 pada prefix ke-24. Tentukan network address dan broadcast address untuk subnet tersebut. Untuk alamat jaringan ini, langkah pertama pahami notasi pada prefix 24. Artinya 24 bit pertama digunakan untuk network dan bit terakhir digunakan untuk host. Dalam bentuk subnet masknya 255.255.255.0. Langkah kedua, kita tentukan network address. Network address adalah alamat paling awal dalam subnet, di mana semua bit host diisi dengan 0. Karena alamatnya 172.16.88.0, maka network addressnya adalah 172.16.88.0. Langkah ketiga, tentukan broadcast address. Broadcast address adalah alamat paling akhir dalam subnet, di mana semua bit host diisi dengan 1. Host partition sama dengan 8 byte, berarti nilai maksimumnya 255 karena 111 dalam biner sama dengan 255. Maka broadcast addressnya adalah 172.16.88.255, sehingga jawaban akhir kita adalah network address 172.16.88.0, sedangkan broadcast addressnya adalah 172.16.88.255. Untuk nomor 4, alamat IP yang kita dapat adalah 192.168.20.0. Pada prefix ke-28 berapa kali jumlah host yang tersedia per subnet? Untuk alamat jaringan begini, langkah pertama kita pahami notasi ke-28, artinya 28 bit digunakan untuk network dan sisanya 4 bit digunakan untuk host. Karena totalnya adalah 32 bit pada IPv 4. Subnet masknya adalah 255.255.240. Langkah kedua, kita hitung jumlah host. Jumlah bit untuk host adalah 32, kita kurangi 28 sama dengan 4 bit. Langkah ketiga adalah jumlah host yang tersedia, 2 kurang 2 dikurangi 2 karena 1 untuk network address dan 1 untuk broadcast address. 2 pangkat 4 dikurangi 2 sama dengan 16, dikurangi 2 lagi sama dengan 14. Jawaban akhirnya adalah jumlah host yang tersedia per subnet adalah 14 host. Demikian pembahasan kita hari ini. Mungkin masih banyak kurangnya, belum lengkap dalam pembahasan ini. Mohon maaf. Sekian dari saya, Andre William Malelak, dengan NIM 14824000088. Terima kasih.